Udah masuk ya? Belum nih bang. Ini nih lagi make upan juga. Oh iya, menunggu lagi. Baik. Kira udah telat. Kamu ngapain di sini? Ini lagi make up nih. Make upan terus. Make upin aku lah. Mau? Enggak, bercanda. Jadi gini aja. Kamu udahan lah make upannya. Kita sapa dulu jemaat-jemaat yang di rumah. Oke. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Untuk Bapak Ibu, anak-anak muda, hari ini dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah online kita. Sebelum itu, kita persiapkan hati kita dan pastikan Bapak Ibu saudara semuanya dalam keadaan siap untuk beribadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Ayo. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Mari kita hampiri tahta Tuhan. Segala puji dan syukur bagimu Tuhan kami yang hidup. Allah kami, juru selamat kami. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang luar biasa. Allah yang selalu menyertai hidup kami. Ini setiap kami umat-Mu ya Bapa. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami datang dengan segala kerinduan kami kepadamu Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam ibadah ini. Tuntun kami Roh Kudus untuk menyembah dan memuji Tuhan. Layaklah kami meninggikan nama-Mu Yesus, Raja di atas segala raja. Penuhi setiap kami Tuhan. Puaskan hati kami Yesus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami. Menyembahmu di sini.
kepadamu, Kau yang layak disembah. Mari umat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita arahkan hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Nyanyikan Hosana bagi Raja. Oh, haleluya. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Lebih lagi katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Engkau Raja di atas segala raja yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Kami percaya lewat hadirat-Mu, kami yang sakit sudah disembuhkan, kami yang berbeban berat kami sudah dilegakan, kami yang terikat kami dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu lebih lagi berglori, menyatakan sukacita kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Semua bersukacita, amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus yang menjamin hidup kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Tak pernah ku ragu
sukacita. Amin. Amin. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan buat sukacita sorgawi yang mengalir di hati kami. Kami sangat bersyukur buat berkat-berkat-Mu yang melimpah. Saat ini Tuhan, kami mau mengulurkan tangan kami sebagai ucapan syukur kami atas berkat-Mu. Berkati kami Tuhan. Dengan segenap hati kami berikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan,
Kembali kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Bersyukur atas segala anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau belum pernah meninggalkan kami, bahkan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Sungguh Engkau baik dan amat baik bagi kami. Kembali kami umat-umat-Mu merendahkan hati kami, menyembah, memuji, serta meninggikan Engkau di hari ini. Dan kami telah mempersembahkan segala yang terbaik kepada Tuhan. Semua itu kami hentar di hadapan-Mu dengan kerendahan hati kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan atasnya. Dan tiba saatnya bagi kami untuk mau duduk diam mendengarkan akan sabda-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan urapi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah. Arahkan hati dan konsentrasi kami terhadap firman. Sebab kami tahu firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami dan suluh dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang sedang menyaksikan dan hadir untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi dan Kau pakai. Berkati tiap-tiap mereka. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini, hidup mereka dikuatkan, diteguhkan, dan diubahkan. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami. Berfirmanlah Engkau bagi tiap-tiap kami. Kami umat-Mu siap mendengar. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Dan pagi hari ini kembali kita bersama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sebab saya percaya saudaraku yang terkasih bahwa setiap kali kita mendengar firman Tuhan, maka di sana ada kekuatan. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, maka di sana ada penghiburan. Setiap kali kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka ada pemulihan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, kemarin hari Kamis yang lalu kita sudah memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Dan kita tahu saudaraku saat ini dia ada di sorga. Kemarin saya sudah sampaikan saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa dengan kenaikannya ke sorga, itu membuktikan bahwa dia adalah Allah saudara. Ia benar-benar Allah. Karena tidak ada tokoh yang ada di dalam dunia ini saudara kesam Tuhan yang pernah mati dan akhirnya ia ke sorga. Dan setelah ia di sorga ia berjanji bahwa ia akan membawa kita ke sorga. Hanya satu saudara. Tidak ada nabi yang ada di dalam kolong langit ini saudara yang pernah berjanji bahwa ia akan menjemput kita untuk membawa kita ke sorga selain hanya Nabi Isa. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah ia naik ke sorga, maka saudara, apa sesungguhnya yang Tuhan inginkan, yang Tuhan harapkan bagi tiap-tiap kita yang sudah ditinggalkan di tengah-tengah dunia ini saudaraku yang Tuhan. Dengar baik, kita hidup tidak hanya hidup begitu saja, tetapi Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Tuhan punya tujuan atas hidup yang kita nikmati, yang kita dapatkan setiap hari di dalam Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari yang indah ini kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan demikian saya akan baca kepada kita sekalian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah saksi hidup di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi, saksi hidup di tengah-tengah dunia ini. Dunia butuh jalan keluar hari-hari ini. Kita tahu saudaraku yang Tuhan, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 saudara, dia berkata bahwa dunia akan lenyap dengan keinginannya. Artinya bahwa dunia sedang menuju kepada kehancuran. Kalau dunia menuju kepada kehancuran, berarti seisinya
termasuk manusia pun akan menghadapi itu. Dan tentu sebelum hal itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, dunia yang sebentar lagi hancur butuh jalan keluar. Dunia butuh pertolongan. Karena dunia, saudara, kebanyakan ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan ketika dunia ini hancur. Apa yang akan terjadi ketika dunia ini hancur? Apa yang akan dialami ketika dunia ini hancur? Sehingga saya mau katakan kepada kita bahwa memang dunia butuh pertolongan. Selanjutnya, saudara, dunia butuh kesaksian hidup kita sebagai orang percaya, saudara. Bukankah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Paulus pernah berkata kita ini adalah suratan yang tertulis, yang bisa dilihat oleh orang lain. Artinya melalui kehidupan kita, kehidupan nyata yang dimana kita ada di tengah-tengah dunia ini, Kristus bisa dikenal. Dan kita tahu Kristus itu adalah penyelamat. Kita tahu Kristus itu adalah sumber pertolongan. Kita tahu Kristus adalah sumber kekuatan. Sehingga dunia ini, saudaraku terkasih dalam Tuhan, butuh kesaksian hidup kita. Butuh pertolongan dari Tuhan melalui hidup kita. Makanya saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebelum Yesus naik ke sorga, Ia menyampaikan, saudaraku, statement ini dan perkataan ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau tadi saya sampaikan, saudaraku, saksi hidup di tengah-tengah dunia, maka pertanyaannya adalah, siapa saja yang dapat menjadi saksi hidup di tengah-tengah dunia yang sebentar hancur ini? Siapa saja, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus? Saya mencatat di sini paling tidak ada 2, saudaraku dalam Tuhan. Ya, siapa saja yang dapat menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang sebentar hancur ini? Yang pertama, saudara, adalah mereka yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di tengah-tengah dunia ini. Di dalam Yohanes pasal 1, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Ia katakan di sana, saudaraku yang terkasih, dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-12, Dia berkata begini, tetapi semua orang yang telah menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapa saja yang dapat menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini adalah mereka yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Kenapa, saudara? Karena orang yang telah menerima Yesus adalah orang yang sudah dilahirkan kembali. Dengan kata lain, orang yang sudah menerima Yesus adalah orang yang sudah bertobat. Di dalam kehidupan orang yang bertobat itulah Kristus bisa dilihat. Karena melalui karakternya. 2 Korintus 5 ayat 17. Sebab siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu dan sesungguhnya yang baru telah datang. Artinya bahwa orang yang sudah bertobat itu adalah orang yang sudah meninggalkan pola hidupnya yang lama. Orang yang sudah meninggalkan masa lalu yang buruk, saudara, yang membuat dia dengan Tuhan terputus, saudaraku sama Tuhan, hubungannya. Tetapi melalui pertobatannya, akhirnya, saudaraku, dia dengan Allah, saudaraku, ada sebuah hubungan yang baik. Sehingga melalui hidupnya yang sudah bertobat, Kristus bisa dikenal. Kenapa? Ia melahirkan karakter dan perbuatan-perbuatan yang baik. Ia melahirkan, saudaraku syaham Tuhan, hati yang penuh dengan belas kasihan. Ia melahirkan, saudaraku syaham Tuhan, sikap dan perbuatan karakter yang seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti dikatakan, saudaraku, ia juga akan melahirkan yang bernama buah roh. Saudaraku syaham Tuhan Yesus Kristus, mengapa
Hanya mereka yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi adalah mereka yang menjadi saksi di tengah dunia ini. Alasan yang kedua, karena orang yang telah menerima Yesus adalah orang yang beriman kepada Yesus. Bukankah dunia ini, saudaraku, butuh orang yang beriman? Dan kita hidup di tengah-tengah dunia ini, hidup karena percaya, hidup karena beriman kepada Yesus. Di tengah-tengah sebuah perjuangan hidup yang kita alami, di tengah-tengah tantangan kehidupan yang sedang kita hadapi, kita hidup karena iman saja. Tetapi saudaraku, iman yang bagaimana? Iman yang disertai dengan sebuah tindakan. Kita tidak hanya berharap saja kepada Tuhan, justru kita tidak mau kerja. Bukan hanya kita, saudaraku, meminta saja kepada Tuhan, tetapi kita tidak punya tindakan. Tidak. Iman, saudaraku, adalah selain berharap kepada Tuhan, tapi ia percaya di dalam pengharapannya pasti Tuhan menolongnya, pasti Tuhan kasih jalan keluar, pasti Tuhan memberikan jawaban yang tepat. Mengapa hanya mereka yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi yang bisa menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini? Selanjutnya, karena orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi adalah orang yang hidup dalam kasih. Ketika kita hidup di dalam kasih, Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan, coba lihat kita hari-hari ini, saudaraku, saya melihat anak-anak Tuhan di tengah-tengah bangsa kita, saudaraku, sambil masing-masing ambil bagian untuk berbagi kasih kepada sesama, saudaraku, Tuhan. Itu wujud nyata pertobatan, itu wujud nyata pengenalan akan Kristus. Itu adalah sebuah wujud nyata bahwa dia sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus, karena salah satu sifat yang dimiliki oleh Kristus adalah kasih, karena Yesus itu sendiri adalah kasih. Mengapa hanya mereka yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi adalah mereka yang menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini? Karena orang yang telah menerima Yesus adalah orang yang berjalan di dalam kebenaran. Paulus pernah berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang kuhidupi di dalam hidupku hari ini. Hidup karena percaya kepada Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan Kristus, artinya bahwa hidupnya dikendalikan oleh Tuhan. Hidupnya dikendalikan oleh Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Ketika dia berhadapan dengan situasi yang sulit, ketika dia berhadapan dengan tantangan, ketika dia berhadapan dengan musuh, ia tidak lagi dikendalikan oleh keinginan dagingnya, ia tidak lagi dikendalikan oleh emosionalnya, tetapi sungguh-sungguh hidupnya, karena ia hidup dalam kebenaran, hidupnya dikendalikan oleh Tuhan, sehingga ia tahu bagaimana ia bisa bertindak, bagaimana ia bisa mendapatkan hikmat untuk menghadapi semuanya itu, saudara. Mengapa mereka yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat adalah yang menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini? Karena orang yang telah menerima Yesus adalah orang yang tetap tegar dalam segala situasi dan kondisi yang ada. Salah satu kesaksian kehidupan Paulus dalam perjalanan hidupnya, karena ia tidak pernah menyerah dalam segala keadaan dan situasi. Paulus pernah berkata, apa yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Saudaraku terkasih dalam Kristus, jadi saudara kasihan Tuhan, siapa saja yang dapat menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini adalah, saudara kasihan Tuhan, mereka yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah saat ini, saudara adalah orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan saudara kasihan Tuhan, dunia membutuhkan saudara hari-hari ini. Dunia membutuhkan kesaksian hidupmu di tengah-tengah dunia ini. Dunia sedang membutuhkan, saudaraku, pertolonganmu hari-hari ini. Mungkin kau berkata, bagaimana caranya aku menolong dunia? Bagaimana caranya aku untuk hadir di tengah-tengah dunia? Mungkin kau bisa melakukan hal yang sederhana. Paling tidak mulai hari ini, mulai engkau berdoa kepada Tuhan. Doakan dunia ini, doakan kota ini. Paling tidak engkau mulai, saudaraku kasihan Tuhan, ajak temanmu, engkau beritakan Yesus kepadanya. Ceritakan kepadanya bahwa hanya di dalam Yesus ada kemenangan, hanya di dalam Yesus ada pertolongan, hanya di dalam Yesus ada kepastian. Di luar Yesus tidak ada, saudara.
Bukankah dunia sedang mencari jalan yang benar? Tetapi orang yang ada dalam Yesus, yang berkata, saudaraku, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya, saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau punya sebuah kepastian dalam kehidupan kekal. Bagi mereka yang ada di sekitar kita, orang yang ada di tengah dunia ini, berapa banyak mereka yang masih belum tahu jalan yang benar, masih belum tahu jalan ke surga, masih belum tahu jalan yang lurus. Karena kenapa, saudara? Mereka masih mencari-cari. Hidupmu dibutuhkan dunia hari-hari ini. Hidupmu dibutuhkan pertolonganmu hari-hari ini oleh dunianya. Karena kenapa? Mereka, saudaraku saudara, tidak tahu apa yang mereka hadapi, apa yang akan terjadi ketika dunia ini akan dibinasakan. Sebelum dunia ini binasa, Bapak Ibu Saudara, jadilah saksi yang hidup. Jadilah saksi yang hidup. Sederhana, saudara. Mulai dari doa, mulai dari saudara kesampaian, mungkin saudara berbagi apa yang bisa engkau lakukan. Ketika engkau melakukan itu, engkau enggak perlu pamer di Facebook bahwa ada sesuatu yang engkau buat. Enggak usah. Biarkan Tuhan saja. Dan mungkin orang berkata begini, kok gereja itu diam-diam saja? Saya mau bilang kepada saudara, biarkan sorga yang mencatat apa yang kau kerjakan, yang dimana hidupmu betul-betul sudah menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan selama Anda hidup, punya tanggung jawab untuk itu. Bukan hanya saya sebagai hamba Tuhan yang bertanggung jawab, saudara, untuk memberikan kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Jadi itu yang pertama, saudaraku terkasih dalam Tuhan Kristus. Siapa saja yang dapat menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini? Yang pertama adalah mereka yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Poin yang kedua, saudara, siapa saja, saudaraku dalam Tuhan, yang dapat menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini, saudara? Poin yang kedua adalah mereka yang telah menerima kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 tadi, saudara terkasih dalam Tuhan, ia berkata, saudara, bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Siapa saja, saudaraku yang terkasih, yang dapat menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini? Poin yang kedua adalah mereka yang telah menerima kuasa di dalam Roh Kudus. Siapa saja, saudaraku, mereka yang dapat menerima kuasa adalah mereka yang sudah bertobat. Ketika saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, sejak saat itu, saudara, engkau dipercaya oleh Tuhan, engkau dianugerahkan oleh Tuhan sebuah kuasa, sebuah kemampuan, sebuah karunia untuk, saudaraku, berkarya di tengah-tengah dunia ini. Karena hidupmu bukan milikmu lagi, tetapi hidupmu milik Kristus. Hidupmu, engkau, saudaraku, tidak bisa engkau melakukan sesuatu tanpa engkau melibatkan Tuhan. Engkau tidak bisa menghadapi apapun tanpa keterlibatan Tuhan dalam hidupmu. Artinya, saudara, bahwa ketika engkau percaya kepada Tuhan, maka engkau akan dipercaya sebuah kuasa. Untuk apa engkau diberikan kuasa? Supaya hidupmu bermanfaat, supaya hidupmu berguna, supaya hidupmu menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Kalau Roh Kudus, saudara dan saya, sudah tinggal dalam hidup saudara, sudah bersama-sama dengan saudara, saya percaya ada banyak hal yang memang secara kemampuan, secara skill, secara pengalaman engkau tidak bisa buat sesuatu. Kita tak bisa mengubahkan siapapun, tetapi Roh Kudus sanggup melakukan itu. Karena Roh Kudus dapat, saudaraku, menginsafkan orang. Di dalam Yohanes pasal 16, Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-8,
Katakan saudara yang terkasih dalam Tuhan di dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-8. Saya akan baca kepada kita sekalian. Dia katakan, dan kalau ia datang, ia akan menyinsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Siapa saja yang dapat menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini? Yang kedua adalah mereka yang telah menerima kuasa Roh Kudus. Ingat baik saudaraku, saudara dan saya tidak bisa mengubah siapapun, tetapi Roh Kudus sanggup mengubahkan itu. Di dalam ayatnya yang ke-8 Yohanes pasal 16. Tetapi ia berkata saudaraku, kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia. Ia sanggup menginsafkan dunia terhadap apa? Akan dosa. Ia sanggup menginsafkan dunia akan apa? Akan kebenaran. Artinya dosa, bahwa ia sadarkan manusia bahwa setiap manusia tidak ada satupun yang benar. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, dan manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dengar baik, manusia akan diinsafkan akan dosa, tetapi sebelum ia diinsafkan terhadap dosa, engkau harus menjadi saksi saudara. Engkau hadir di tengah-tengah dunia ini, engkau doakan dia, engkau beritakan kepadanya tentang Yesus, engkau bersaksi kepadanya bahwa ada Yesus yang sanggup menolong melepaskan roh dari ikatan dosa. Roh Kudus sanggup saudara terkasih menginsafkan orang akan kebenaran. Artinya manusia terbatas untuk memahami Yesus, tapi ia sanggup saudaraku menyatakan dirinya. Pernah saudara mendengar kisah Rasul Paulus dalam perjalanannya saudaraku dalam Tuhan? Ketika ia berjumpa dengan Yesus dalam perjalanannya, ketika itu Yesus bertanya kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudaraku terkasih, Saulus terbatas, tetapi ketika Roh Kudus turun saudara, ketika ia saudaraku dijelaskan kepadanya oleh kuasa Roh Kudus, akhirnya Paulus pun mengerti. Akhirnya oleh karena ia sudah mengerti, ia pun menyerahkan dirinya. Ia mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan ia mau menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Artinya bahwa Roh Kudus sanggup menginsafkan orang akan kebenaran. Artinya bahwa tidak ada kebenaran selain hanya di dalam Yesus. Terlalu banyak kesaksian yang saya dengar saudara kesam Tuhan. Ada banyak orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Di dalam mimpi saudara kesam Tuhan, ia berjumpa dengan Yesus dan dia berkata, aku Yesus, ikutlah aku. Itu hebatnya Yesus. Juga saudara kesam Tuhan, ia dapat menginsafkan orang akan penghakiman. Bahwa yang menjadi hakim satu-satunya di dalam penghakiman nanti hanya satu, Yesus Kristus namanya. Anda tidak bisa mengubahkan siapapun, tapi Roh Kudus sanggup. Kita terbatas dalam menjelaskan firman kepada siapapun, tetapi Roh Kudus sanggup, karena Roh Kudus dapat memimpin seseorang dalam seluruh kebenaran. Kita ini sungguh terbatas untuk memahami firman. Kita ini sungguh terbatas di dalam mengerti tentang Allah, karena dia adalah Allah yang hebat. Tetapi saudaraku, ketika kita terus bersekutu, merindukan dia di dalam kehidupan kita, bahkan saudaraku tetap sungguh-sungguh mencarinya, menyembahnya, kita sungguh-sungguh saudaraku merenungkan firman Tuhan, maka di sana kita bisa mengerti siapakah dia sesungguhnya, apa yang ada padanya, apa yang miliki, apa sifat-sifat yang ada di dalam diri Allah itu sendiri. Sehingga oleh pemahaman dan pengertian yang benar, akhirnya kita baru mengerti, oh ternyata Tuhan terlalu baik kepadaku. Kita tidak mampu menguatkan atau menghibur setiap orang di setiap pergumulan dan persoalan yang dihadapi, tetapi Roh Kudus sanggup, karena Roh Kudus adalah penghibur yang sejati. Saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika engkau mungkin melihat ada tetangga saudara, ketika engkau melihat ada orang di sekitar saudara, dia belum percaya kepada Yesus, saudara kesam Tuhan, saudara punya tanggung jawab
untuk menjadi kesaksian bagi mereka, untuk menjadi saksi hidup bagi mereka. Dengan cara apa, saudaraku sayang Tuhan? Dengan cara paling tidak, saudara, engkau mulai mendoakannya, dan setelah itu engkau mulai memberanikan diri untuk bersaksi bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat. Kita pun terbatas dalam mengerjakan kebenaran, tetapi Roh Kudus sanggup. Karena kenapa? Roh Kudus adalah mampu mengajar setiap orang. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Karena kenapa? Roh Kudus itu, saudaraku sekalian Tuhan, ia sanggup mengajarkan kita hal-hal yang tidak kita ketahui. Bahkan bayangkan di dalam surat Paulus dia berkata, orang yang bodoh dapat mempermalukan orang yang berhikmat. Bayangkan itu. Karena kenapa? Allah sanggup menjelaskannya. Allah sanggup, saudaraku, akan menuntun setiap orang. Allah sanggup untuk membantu setiap kita. Allah sanggup untuk membela setiap kita. Kita pun terbatas dalam mengingat akan segala kebaikan dan kebenarannya dalam hidup kita. Tetapi Roh Kudus sanggup, saudara. Dalam Yohanes pasal 14, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan baca kepada kita Yohanes pasal 16. Ayatnya yang ke-26. Dia berkata begini, Bapak Ibu Saudara, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa kita pun terbatas dalam mengingat akan segala kebaikan Tuhan dan kebenarannya dalam hidup kita. Tetapi saudara, tadi saudaraku Tuhan, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Begitu hebat Tuhan kita itu. Ia bisa mengingatkan kita. Ia bisa, saudaraku sekalian, menjelaskan kepada kita tentang kebenarannya. Ia tahu betul bahwa kita terbatas. Ia tahu betul bahwa kita enggak memahaminya. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita tahu, kalau kita percaya bahwa ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah menerima kuasa di dalam Roh Kudus itu, saudara, maka ternyata hidup kita bisa menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Sehingga bagi setiap kita yang mungkin saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, saudara tidak punya alasan untuk hidupmu tidak menjadi kesaksian di tengah dunia ini. Tidak punya alasan bagi saudara dan saya untuk berkata aku tidak mau. Karena kenapa? Bila pun kau tidak mampu, Allah akan memampukan saudara. Bila pun kau tidak kuat, Allah akan menguatkan saudara. Bila engkau tak berdaya, Ia akan memberikan engkau kemampuan untuk melakukannya. Bila engkau, saudaraku, tidak mampu untuk mengingat semua, Ia akan mengingatkan saudara. Bila engkau takut, saudara, maka Ia mampu memberikan kau keberanian. Kenapa? Ia adalah Allah, sumber segala kekuatan, sumber segala pengharapan, dan sumber segala kemenangan di dalam segala perjuangan hidup ini. Kita pun terbatas dalam menyaksikan tentang kehebatannya dalam menolong, membebaskan dan memerdekakan kita dari segala apapun. Tapi Roh Kudus, saudara, sanggup melakukannya. Dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-26, dia berkata, saudaraku terkasih dalam Tuhan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa itu, Ia akan bersaksi tentang aku. Saudara, mungkin kau berkata begini, aku tidak mampu berkata-kata, aku tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Tetapi coba bayangkan kalau Roh Kudus sudah memenuhi hidupmu, sudah tinggal di dalam hidupmu, betapa luar biasa, saudara. Engkau yang tadinya tidak bisa berbuat sesuatu, tetapi oleh kehadirannya dalam hidupmu, akhirnya kau mampu melakukan segala sesuatu. Saudaraku, saya sudah katakan di awal, dunia membutuhkan pertolongan. Dunia membutuhkan pembelaan.
Dunia membutuhkan, saudaraku sekalian Tuhan, kuasa. Dunia membutuhkan kasih. Dunia membutuhkan jalan keluar. Siapa yang melakukan itu? Siapa yang dipanggil oleh Tuhan? Siapa yang dipercaya oleh Tuhan? Tadi saya sudah sampaikan, yang pertama adalah mereka yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua, mereka yang telah menerima Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau punya beban terhadap dunia ini. Mungkin hari-hari ini kau memandang dunia ini, kau pandang kota kita, kau pandang bangsa kita. Begitu banyak orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Dengar baik, saya sudah sampaikan di awal bahwa dunia ini akan menuju kepada kehancuran. Dan sebelum dunia ini hancur, saudara, dunia harus mengerti apa yang harus ia lakukan. Dunia harus mengerti apa yang harus ia perbuat. Dunia harus mengerti bagaimana caranya untuk menghadapi itu semua. Bagaimana ia harus bergantung kepada siapa. Bagaimana ia bisa mendapatkan pertolongan. Karena dunia membutuhkannya, Bapak Ibu Saudara. Mari hari-hari ini saya mau ajak kita semua yang ada di rumah, yang saudara menyaksikan akan siaran ini. Saya merindukan saudara membuka hati, supaya engkau boleh mengambil bagian, saudara, untuk bisa menjadi saksi hidup di tengah-tengah dunia ini. Jangan, saudaraku, sampai dunia ini berakhir, sampai dunia ini binasa, saudara, engkau tidak punya andil, saudaraku sekalian Tuhan. Engkau tidak punya peran terhadap dunia ini. Padahal engkau lihat, saudara, padahal sebetulnya engkau bisa berbuat sesuatu. Hanya gara-gara engkau mengeraskan hati, saudara, dan engkau berkata begini, biarkan manusia mengurus dirinya sendiri. Dengar baik, Anda tidak hanya sekedar hidup di dalam dunia ini. Anda tidak hanya sekedar diberkati di dalam dunia ini. Anda tidak hanya sekedar ditolong oleh Tuhan, diberikan kesempatan oleh Tuhan, tetapi Anda diberikan sebuah tanggung jawab oleh Tuhan untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang akan hancur dan binasa. Saya mengajak saudara untuk membuka hati saudara dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi kesaksian di tengah dunia ini. Aku tidak mau dunia ini hancur dan binasa sebelum aku punya bagian untuk memberitakan akan nama-Mu, untuk memberitakan akan kasih-Mu, untuk memberitakan akan keselamatan di dalam Engkau, untuk memberitakan kemenangan ada di dalam Engkau. Buka hatimu, Bapak Ibu Saudara. Anak-anak muda, jangan hanya sekedar engkau membiarkan masa mudamu berlalu begitu saja. Anak-anak muda, jangan hanya engkau, saudaraku, membiarkan, saudaraku, hari-harimu berlalu begitu saja. Tetapi buka hati, saudara. Karena kenapa? Engkau masih kuat, waktu yang kau punya masih panjang, dan biarlah dengan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, engkau perlu gunakan sebaik mungkin, saudara, untuk menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia yang sedang, saudaraku, membutuhkan kehadiran saudara, membutuhkan pertolongan saudara, membutuhkan kepedulian saudara. Kepala-kepala keluarga, ibu-ibu rumah tangga, beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan, jangan kita hanya mikirkan tentang apa yang kita makan dan minum setiap hari. Sudah kurang lebih 2 bulan saudaraku sekalian virus ini berjalan, tapi puji Tuhan, kita masih hidup sampai detik ini. Kita masih ada sampai detik ini. Dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan bagi tiap-tiap kita adalah merupakan kesempatan yang harus kita manfaatkan dengan baik. Manfaatkan untuk apa? Untuk menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Apa rahasianya agar kita dapat menjadi saksi di tengah dunia ini? Saudaraku sekalian Tuhan, kita para rasul itu, saudaraku, mencatat bahwa sebelum murid-muridnya, saudaraku terkasih dalam Tuhan Kristus, mereka menjalankan tugas pelayanan mereka, saudara, setelah Yesus naik ke sorga. Apa yang mereka lakukan? Mereka terus bertekun dalam doa. Saudaraku sekalian Tuhan, sebelum hal itu engkau kerjakan, mulai hari ini persiapkan diri saudara, berdoalah dengan segenap hati saudara, berdoalah dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan, saudaraku, kekudusan kepada Tuhan.
Berdoa saudaraku dengan sungguh-sungguh merendahkan diri dan mempercayai bahwa Tuhan satu-satunya penolongmu dalam saudaraku dunia yang akan hancur dan binasa ini. Hal yang kedua, teruslah melayani. Bagi saudara yang sudah melayani, jangan kendor. Roma saudaraku Tuhan 11 ayat 12 dia berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan berhenti untuk berkarya, jangan berhenti untuk melayani. Selama engkau dikasih kesempatan dan waktu untuk Tuhan, pergunakanlah kesempatan itu. Karena kenapa? Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Sehingga melalui saudara dan saya, dunia boleh mengenal Kristus, dunia boleh diselamatkan, dunia boleh dibawa kepada kebenaran Kristus itu sendiri. Saya berdoa supaya setiap saudara yang menyaksikan akan firman Tuhan ini, yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, berkata kepada dirinya, mulai hari ini aku mau menjadi saksi hidup di tengah-tengah dunia ini sebelum dunia ini akan hancur dan binasa. Sebab tanggung jawab ini bukan hanya tanggung jawab pendeta, bukan hanya tanggung jawab gereja, tapi tanggung jawab setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan tanggung jawab mereka yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, persiapkan dirimu untuk menjadi kesaksian di tengah dunia ini. Biarlah dunia ini boleh bersuka cita, biarlah dunia ini boleh berkemenangan, biarlah dunia ini dilepaskan, biarlah dunia ini boleh bersama-sama dengan Tuhan. Karena saya percaya bersama Tuhan kita cakap melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Kita rendahkan hati kita saudara. Saudara yang ada di rumah, saya ajak kita sekalian saudara untuk bersama-sama mengangkat sebuah pujian kepada Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa aramah tinggi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi bersama-sama, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa
Allah Maha Tinggi. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Oh, kami butuh lawatan-Mu, kami butuhkan Engkau, kami butuh kasih setia-Mu, kami butuh pertolongan-Mu, ya Tuhan. Kami sembahkan, kami sembahkan Yesus. Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya juru selamat dunia. Kaulah keselamatan kami, Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup Tuhan. Tiada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui-Mu ya Tuhan. Haleluya. Lawatlah kami, insafkan dunia ya Allah, insafkan dunia terhadap dosa, insafkan dunia terhadap kebenaran, insafkan dunia akan penghakiman, agar setiap lidah mengaku, lutut bertelut, Yesus adalah Tuhan. Oh Tuhan, inilah kami Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan, kami membutuhkan Engkau. Dunia membutuhkan Engkau Tuhan. Selamatkan bangsa kami, selamatkan kota kami, selamatkan gereja-Mu, selamatkan umat-Mu. Tolonglah, tutuplah, hiburkan, kuatkan, teguhkan mereka. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu.
rencanamu. Mari umat Tuhan sama-sama. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan, jadikan kami menjadi saksi yang hidup di tengah dunia. Selama kami punya kesempatan hidup di tengah-tengah dunia ini, dunia membutuhkan kami. Dunia membutuhkan kesaksian hidup kami. Setiap kami yang telah percaya dan menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah menerima Roh Kudus, pakai kami di akhir zaman ini, sehingga dunia boleh mengenal Kristus dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena inilah tempat bagi kami untuk berkarya, menyatakan akan kedaulatan, kehebatan, keperkasaan-Mu di tengah dunia ini melalui hidup kami. Berkati tiap-tiap kami, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka boleh menunjukkan kepada dunia, setiap yang telah percaya kepada Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa bersama Tuhan. Makasih untuk firman-Mu ya Allah. Berkati jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tolong mereka, kuatkan mereka, ingatkan mereka bila mereka sedang berjalan di dalam kegelapan. Insyafkan mereka, ingatkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh kembali kepada Tuhan yang sungguh-sungguh berjalan di dalam Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kau berkati seluruh tim yang sudah bekerja keras untuk mempersiapkan, dan berkati ketika firman ini didengarkan dan disampaikan, biarlah dunia percaya Yesus adalah Tuhan. Terima kasih. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu, dan terus tolong hamba. Kau mampukan hamba-Mu untuk melayani Engkau dengan segenap hati dan dengan kesungguh-sungguhan, sehingga melalui hidup hamba-Mu, hidup hamba boleh menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Tuhan. Sebentar kami akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Dan sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Umat Tuhan, pulanglah, arahkanlah hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai, memberkati, menuntun, memeliharamu dalam pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, rumah tanggamu, masa mudamu, dan segala sesuatu yang kau perbuat dibuat Allah berhasil. Tangannya yang gagah perkasa akan menopang, memelihara engkau, sehingga kesakitan dan mara bahaya dihalaukannya atas. Berkat ini menyertai saudara mulai saat pagi hari, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Semua yang telah menerima berkat bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami seluruh pelayan mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus